Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina Panawingolan. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial dengan NPM D1A0254046, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan dosen pengampu Pak Narmaja. Di sini saya akan menjelaskan video tentang materi sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang digunakan adalah kode kegiatan berkelompok. Yang kami ambil adalah proposal kegiatan tentang sabun bunga telang, di mana manfaatnya ini digunakan untuk sebuah kegiatan yang akan kami laksanakan secara sistematis, di mana kegunaannya adalah kami akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kota Bengkulu, yaitu bunga telang. Dan tugas kelompok yang pernah kami lakukan selanjutnya yaitu kami menganalisis skripsi dari kakak tingkat kami pada tahun 2018, yaitu tentang BPNT yang berjalan di kota Bengkulu ini. Dan juga kami menganalisis skripsinya berdasarkan analisis berdasarkan kuantitatif. Laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama kita bahas adalah tentang hakikat penelitian. Menurut Dery Sugiono pada tahun 2020, penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang terjadi melalui metode yang sistematis. Selanjutnya yaitu menurut dari Arifin pada tahun 2018. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul. Selanjutnya, ada beberapa metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiahnya ada 5. Yang pertama adalah rasional. Rasional adalah masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua adalah empiris atau dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga adalah sistematis atau setiap langkah-langkahnya dapat dipahami atau terlihat logis. Yang keempat adalah valid. Valid yaitu sesuai dengan data-data yang ada, tidak berbohong. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh dengan bisa dibuktikan fungsi pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, penelitian yang baik itu dapat dikatakan baik jika 1. Bermanfaat bagi kebaikan, 2. Mengandung nilai kebaruan, 3. Tema up to date, yaitu misalnya dengan kaitan yang ada pada masalah kini. Yang keempat, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam, orisinil atau tidak dapat mengandung plagiat. Dan yang terakhir adalah bisa dipublikasikan dan dapat diakses melalui dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Selanjutnya adalah siklus proses penelitian metode ilmiah menurut Creswell pada tahun 2015. Yang pertama adalah pelaporan dan evaluasi penelitian, di mana di dalam ini ada 3 poin penting. Yang pertama, memutuskan tentang audiensi. Yang kedua, memstruktur laporan. Dan yang ketiga, menulis laporan dengan sensitif. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan penelitian yang mencakup 3 poin besar. Yang pertama, menetapkan permasalahan. Yang kedua, menjustifikasikan. Dan yang ketiga, menyebutkan pentingnya untuk meneliti bagi audiensi tertentu. Dan poin yang ketiga yaitu tinjauan kepustakaan, di mana di dalam ketinjauan pustakaan ini ada 3 poin penting. Yang pertama, kita harus menentukan sumber, yang kedua menyeleksi sumber, dan yang ketiga merangkum sumber. Serta yang selanjutnya yaitu penetapan maksud penelitian, di mana maksudnya itu ada 2 poin besar. Yang pertama, mengidentifikasi maksud pernyataan, yang kedua mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini mencakup 3 poin besar. Yang pertama, kita harus menyeleksi individu-individu yang ingin kita teliti. Yang kedua, kita harus mendapatkan izin dalam meneliti audiensi yang ada. Yang terakhir, kita harus menyimpulkan
informasi sebelum memulai wawancara. Selanjutnya adalah jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah eksperimen atau pemberian tindakan. Contohnya adalah satu yang kita ambil adalah uji bedah satu sampel. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah tentang sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama, di dalam metode kuantitatif ini, kita harus mencari tentang bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang kita dapat, manfaat peneliti, dan juga definisi operasionalnya. Dan yang kedua adalah bab 2-nya tentang kerangka teori dan kerangka berpikir, di mana yang kita bahas tentang teori berpikir, penelitian-penelitian yang relevan, kerangka berpikirnya, dan juga hipotesis penelitian. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian, di mana contohnya itu nanti berisi tentang metode penelitian, waktu yang tepat dan tempat penelitian, deskripsi penelitian, populasi dan sampel, serta instrumen penelitian, uji coba instrumen, dan teknik analisis data. Berbeda dengan teori kuantitatif. Selanjutnya yang kita bahas adalah teori kualitatif, di mana dalam teori kualitatif ini yang pertama kita buat adalah bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, contohnya pertanyaan tentang bagaimana. Yang keempat itu tujuan penelitian, yaitu kita mendeskripsikan. Yang kelima itu manfaat penelitian dan juga definisi istilah. Selanjutnya yaitu uji kebahasaan data penelitian kualitatif menurut Creswell pada tahun 2015. Yang pertama itu membahas tentang kredibilitas, berisi tentang 6, yaitu perpanjangan pengamatan, yang kedua peningkatan ketekukan, yang ketiga triangulasi, yang keempat diskusi dengan teman sejawat, yang kelima analisis kuasa negatif, dan yang keenam adalah member deck chat. Selanjutnya adalah artikel ilmiah hasil penelitian, di mana artikel hasil penelitian ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan juga dengan gaya selingkungan jurnal yang dapat dituju. Yang berisi tentang judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada landasan teori, yang berisi teori yang benar-benar digunakan dari hasil penelitian. Yang keempat ada metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitiannya dan sumber-sumber data yang telah digunakan. Selanjutnya yang kita bahas adalah teknik penulisan ilmiah. Yang kita bahas adalah pengertian apa sih yang dimaksud dengan teknik penulisan ilmiah. Jadi, teknik penulisan ilmiah adalah teknik menulis karya ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan bahasa tulis yang benar dan juga menggunakan bahasa baku. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis kaidah ilmiah. Nah, di dalam jenis-jenis kaidah ilmiah ini ada 3. Yang pertama adalah kutipan, yang kedua format tulisan, dan yang ketiga adalah penulisan daftar pustaka. Selanjutnya adalah penulisan kutipan. Yang kita bahas pertama adalah kutipan langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kutipan langsung? Yaitu mengutip sama persis dengan teks aslinya. Contohnya jenis kutipan langsung: A. Kutipan langsung pendek, yaitu tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Setelah kutipan langsung, tentu ada kutipan tidak langsung, di mana maksud dari kutipan tidak langsung ini adalah mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa yang kita sendiri. Contohnya aturan kutipan tidak langsung: yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, yang kedua, jaraknya 2 spasi, yang ketiga, tidak menggunakan tanda kutip, dan yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote. Lanjut yang kita bahas adalah topiknya penulisan catatan pustaka atau body note. Yang pertama aturannya adalah jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketukannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan yang ada. Selanjutnya itu adalah format penulisan ilmiah. Ada 7. Yang pertama kita bahas adalah kertas. Sebaiknya itu adalah kertas HVS yang berukuran dengan 21 x 29,7 cm. Yang kedua adalah kulit sampul, digunakan kertas yang agak tebal. Yang keempat, ukuran kertas ada dengan pola ukurannya. Dan yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka itu ada 6. Yang pertama adalah APA atau American Physical Association. Yang kedua adalah Harvard. Yang ketiga adalah IEE atau Institute of Electric and Electronic Engineering. Yang keempat adalah MLA atau The Meteorology Association. Yang kelima adalah Fonshu Flooring, dan yang keenam adalah Chicago.
Itu saja penjelasan video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.